Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu, kan tidak dipidanakan juga. Coba bayangkan saat berhadapan dengan jambret, apa yang akan kalian lakukan? Apakah memilih melawan untuk membela diri atau justru pasrah menghadapi situasi? Kalau mencoba melawan, bukan tidak mungkin malah berujung masalah hukum. Hal itulah yang dialami seorang pria bernama Hogi Minaya yang sempat dijebloskan ke penjara setelah berusaha menolong istrinya ketika menjadi korban jambret oleh dua pelaku. Ironisnya, Hogi harus mendekam di penjara karena salah satu pelaku jambret tewas saat pengejaran berlangsung. Beruntung kasus ini kemudian viral dan menarik perhatian. Ketua Komisi 3 DPR RI yang menilai Hogi tidak pantas dijadikan tersangka. Pada akhirnya, Hogi dibebaskan. Sementara Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman, Ajun Komisaris Mulyanto, resmi dicopot dari jabatannya akibat kasus tersebut. Sayangnya, kejadian semacam ini ternyata bukan hanya sekali terjadi. Tidak percaya? Simak sampai selesai. Perhatian publik sempat tertuju pada satu momen di forum resmi DPR yang cukup menyita sorotan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 Kapolresta Sleman kala itu, Kombes Polisi Edi Setianto justru keliru saat menyampaikan isi pasal KUHP. Ketika diminta menjelaskan landasan hukum restoratif justice, jawabannya dinilai tidak tepat. Anggota DPR pun beraksi keras, karena seorang Kapolres seharusnya memahami aturan yang menjadi dasar penegakan hukum. Potongan rapat itu segera beredar luas dan memunculkan pertanyaan publik terkait kompetensi serta kehati-hatian aparat. Sorotan tersebut bukan muncul tanpa latar belakang. Di baliknya ada perkara hukum lebih besar saat seorang warga Sleman yang mengejar penjambret istrinya justru ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Sebagian pihak menilai penanganannya janggal, walaupun polisi menyebut seluruh proses telah sesuai prosedur, termasuk upaya restoratif justice yang akhirnya gagal. Tekanan publik disertai audit internal kemudian ikut berperan. Polda DIY menonaktifkan Kapolresta Sleman setelah ditemukan aliran dana yang dinilai tidak semestinya, sekaligus melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara yang sebelumnya menuai sorotan. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Isu mengenai profesionalitas dan ketegasan aparat ternyata tidak berhenti di ruang DPR. Sebab di lapangan pelayanan kepolisian juga kerap diuji lewat kasus yang dekat dengan masyarakat kecil. Contohnya datang dari kisah Pak Sudrajat, pedagang es gabus yang tiba-tiba viral menjual makanan berbahan spons dan dianggap tidak layak konsumsi. Tuduhan itu dilontarkan oknum aparat, Aibtu Ikhwan, lewat video yang cepat menyebar dan memancing kemarahan publik. Dampaknya terasa cepat, usaha kecil Sudrajat terpukul, namanya tercemar, dan simpati masyarakat mengalir setelah tudingan tersebut terbukti keliru. Tapi masalahnya tudingan itu sudah lebih dulu dilontarkan sebelum ada hasil uji resmi, baik dari Dinas Kesehatan maupun Laboratorium Kepolisian. Di titik ini, publik mulai mempertanyakan bagaimana aparat bisa menarik kesimpulan lalu menyampaikannya ke masyarakat tanpa dasar pemeriksaan yang jelas. Desakan publik akhirnya memaksa Polri bergerak. BIT Propram turun untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dari pihak pemerintah, Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi ranah kepolisian. Namun jika terbukti ada kesalahan, sanksi tetap wajib dijatuhkan. Bapaknya polisi, dia belum tahu. Dibejok-bejok SQ-nya saya kayak kapas. Dari kasus prosedur yang merugikan pedagang kecil, kita bergeser ke peristiwa yang jauh lebih berat dan berakhir dengan hilangnya nyawa. Kasus ketiga terjadi di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada 11 Desember 2025 dan langsung mengguncang kepercayaan publik. Keributan yang awalnya melibatkan kelompok debt collector dan warga di area parkiran berubah menjadi tragedi. 2 orang mata elang tewas akibat pengeroyokan. 1 meninggal di lokasi, 1 lagi wafat saat menjalani perawatan medis. Situasi saat itu dilaporkan kacau, sejumlah lapak pedagang rusak, bahkan ada kendaraan yang terbakar. Setelah olah TKP, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti, penyidik menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Yang mengejutkan, ke-6-nya adalah anggota kepolisian dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Fakta ini membuat kasusnya naik kelas, bukan lagi sekedar kriminal jalanan, melainkan persoalan serius di dalam institusi. Secara hukum, para tersangka dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP terkait pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Di luar proses pidana, Polri juga menyatakan ke-6-nya melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik.
Setelah kasus kekerasan yang melibatkan banyak anggota, kini kita beralih ke peristiwa yang lebih senyap, namun justru terasa lebih menekan hati nurani. Kejadian ini berlangsung di Muaro Bungo, Jambi, awal November 2025. Seorang dosen keperawatan sekaligus ketua program studi S1 berinisial EY ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi memprihatinkan. Tubuh korban tertutup bantal dan sarung, tampak sejumlah lebam, sementara mobil, perhiasan, dan uangnya hilang. Pada awalnya, kasus ini diduga sebagai aksi perampokan. Namun, penyelidikan polisi kemudian mengungkap fakta tak terduga. Pelakunya adalah Bribda Waldi Aldiat, anggota Propam Polres Tebo, yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, terungkap motif sakit hati di balik pembunuhan tersebut. Upaya pelaku menyamarkan kejadian agar tampak sebagai kriminalitas biasa akhirnya terbongkar satu demi satu. Secara hukum, Bribda Waldi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan diproses secara pidana. Dari sisi internal, ia langsung menjalani penahanan khusus serta dibawa ke sidang kode etik dengan ancaman sanksi berat, termasuk kemungkinan pemecatan tidak dengan hormat. Pimpinan kepolisian menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran serius tidak akan diberi ruang kompromi. Bagi publik, kasus ini menjadi ironi paling kelam. Aparat yang seharusnya melindungi nyawa justru menjadi pelaku yang menghilangkannya. Kasus berikutnya mungkin terlihat lebih sederhana, tetapi justru membuka kembali persoalan lama terkait pelayanan kepolisian di tingkat paling bawah. Peristiwa ini terjadi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada September 2025 dan dengan cepat menyebar di media sosial. Seorang warga yang berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor justru dibuat heran saat hendak melapor ke Polsek. Bukannya mendapat dukungan, oknum polisi di sentra pelayanan kepolisian malah menyarankan agar pelaku lebih baik dilepas saja. Ucapan singkat itu langsung memicu reaksi keras dari publik. Rekaman penolakan laporan itu kemudian menyebar cepat di media sosial dan kembali menguatkan stigma lama. Banyak warga merasa pelayanan baru serius diberikan setelah sebuah kasus ramai diperbincangkan. Menanggapi polemik tersebut, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa sikap anggotanya tidak mencerminkan standar profesional yang seharusnya dijunjung Polri. Jika sebelumnya persoalan muncul dari layanan publik, kasus berikutnya justru berasal dari ranah pribadi seorang aparat yang kemudian melebar ke persoalan hukum. Perkara ke-6 ini muncul dari kota Tanjung Balai dan langsung menyita perhatian masyarakat. Brigadir Ismoyo Ramandiansah digerebek oleh istri sahnya saat diketahui bermalam di rumah perempuan lain pada dini hari Juli 2025. Penggerebekan yang disaksikan aparat lingkungan serta personel Propam itu menunjukkan situasi memalukan. Ismoyo ditemukan bersembunyi di balik pintu, sementara di telepon genggamnya tersimpan foto-foto mesum yang memperkuat dugaan perselingkuhan. Kasus ini kemudian berkembang, tidak hanya soal pelanggaran etik rumah tangga. Penelusuran Propam membuka dugaan pelanggaran lain, mulai dari persinahan, KDRT psikis terhadap istri, hingga penggelapan uang milik tersangka narkoba sebesar 12 juta rupiah. Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka pada akhir September 2025, tetapi sekitar sepekan setelah itu justru menghilang. Sejak 20 Oktober 2025, Polres Tanjung Balai resmi memasukkannya dalam daftar pencarian orang. Dari sisi internal, sidang kode etik menjatuhkan sanksi paling berat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Kepolisian menyatakan pencarian terus dilakukan dan masyarakat diminta membantu apabila memiliki informasi mengenai keberadaannya. Rangkaian kasus tersebut akhirnya memicu perhatian luas publik, tanggapan berbagai pejabat, sekaligus pertanyaan besar mengenai arah reformasi Polri. Dari internal kepolisian sendiri, pernyataan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memunculkan kontroversi. Dalam sebuah kesempatan, ia menolak wacana Polri berada di bawah kementerian tertentu dan meminta seluruh jajaran mempertahankan posisi institusi. Pilihan kata yang digunakan dinilai sebagian kalangan cukup keras dan dianggap syarat nuansa tekanan kekuasaan. Respon keras kemudian muncul dari sejumlah tokoh senior, termasuk Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia secara terbuka mengkritik pernyataan tersebut, menyebutnya tidak etis sekaligus beresiko terhadap disiplin konstitusi. Menurut Gatot, posisi Polri jelas berada di bawah Presiden, sehingga pernyataan yang terkesan menantang struktur ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari mandat konstitusional. Kritik ini menunjukkan adanya kegelisahan nyata di kalangan elit terhadap arah kebijakan dan sikap pimpinan Polri saat ini. Di parlemen, pandangan serupa juga disampaikan. Anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti sejumlah penanganan perkara yang dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan, termasuk kasus kriminalisasi korban jambret di Sleman.
Mereka menilai logika hukum aparat terkesan terbalik, sekaligus mengingatkan bahwa restoratif justice tidak boleh dipaksakan hingga membuka celah pemerasan maupun ketidakadilan. Pada titik inilah pertanyaan bagaimana nasib reformasi Polri kembali mencuat. Rangkaian kasus yang kita bahas seolah memberi jawaban yang masih menggantung. Di satu sisi memang ada tindakan, pemecatan, dan pernyataan tegas. Namun di sisi lain, sejumlah tokoh seperti Abraham Samad menilai reformasi tidak cukup hanya lewat respon setelah kasus viral. Ia mendorong keberanian di level tertinggi, bahkan membuka wacana perubahan besar dalam tata kelola Polri.